kita dari kelompok 3 nih. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai wilayah Indonesia dan karakteristik daerah NKRI. Tapi sebelum masuk ke podcast nih ya, perkenalkan dulu, di sini ada Mbak Nomita nih. Hai semua. Iya. Terus ada aku Renata Zulaika Oktaratri. Juga ada Mbak Siti di sana. Hai. Juga ada Kakak Zaneta yang menemaniku di sampingku. Hai. Dan juga ada Mas Zaya. Halo. Oke, semuanya ready? Siap. Oke. 3, 2, 1, we get into the topic. Oke, berbicara mengenai wilayah Indonesia dan karakteristik daerah NKRI ini guys. Ya. Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari beraneka suku bangsa dan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Iya, tentunya. Di Indonesia ini terdapat 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Iya. Wow. Keanekaragaman harus kita jaga dan lestarikan agar mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia, supaya ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa, teman-teman. Iya, betul sekali. Teman-teman. Terima kasih ya Kakak Zaneta sudah menjelaskan sedikit nih tentang wilayah Indonesia dan karakteristik daerah NKRI. Dan juga aku ada sedikit informasi nih untuk kalian semua. Iya, karakter daerah NKRI itu tuh dibagi menjadi 5 bagian, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada karakter sosial, yang kedua ada karakter ekonomi, yang ketiga ada karakter pariwisata, dan ada karakter pendidikan, juga ada karakteristik kesehatan, teman-teman. Nah, ini aku mau tanya nih ya sama teman-teman yang ada di sini ya. Kalau pendapat kalian tentang karakter sosial, karakter ekonomi, dan karakteristik lain itu seperti apa sih? Sebelumnya izin menjawab ya Kak Renata. Oke. Menurut saya ya, Iya. karakter sosial merupakan perwujudan kepribadian yang melambangkan kualitas karakter bangsa yang baik, seperti mewujudkan sikap toleransi, menghormati, menghargai, gotong royong, dan juga kepedulian, kepekaan terhadap sesama. Aku mau nambahin sedikit nih. Menurutku, karakter sosial kemasyarakatan juga menjadi pertimbangan satu daerah mendapat status otonomi. Iya. Aceh misalnya, dengan sosial kemasyarakatannya menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa. Yap, itu tadi pendapat dari Mas Zayan dan Kakak Nomita mengenai karakteristik sosial dan masuk ke karakteristik ekonomi. Aku mau berpendapat mengenai hal ini ya. Oke, boleh Oke. sekali. Nah, menurut aku untuk karakter ekonomi sendiri ada daerah yang secara khusus mengembangkan ekonomi. Misalnya daerah Batam. Batam mendapat status ini karena letaknya yang sangat strategis di perlintasan perdagangan internasional. Tentunya ini menyebabkan provinsi masyarakat di sana sangat beragam. Betul sekali, setuju ya aku ya teman-teman. Setuju. Dan selanjutnya di sini ada karakteristik pariwisata nih teman-teman. Ada beberapa manfaat pariwisata nih, khususnya bahari. Pemerintah daerah mendapat pemasukan uang dari bea masuk di pelabuhan dan bandara. Sedangkan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dengan menjual cindera mata, teman-teman, dan juga atau sebagai pemandu wisata, teman-teman. Oh iya, dan ada beberapa contoh nih teman-teman. Provinsi Bali misalnya telah menjadikan pariwisata bahari sebagai sumber pendapatan daerah. Karakteristik daerah wisata bahari Pulau Bali sangat terkenal di luar negeri. Contohnya di Tanjung Benoa, guys. Betul. Kita lanjut ya guys. Oke. Selanjutnya ada karakter pendidikan. Di Yogyakarta telah lama dikenal sebagai daerah pusat pendidikan di Indonesia. Dengan banyaknya universitas dan akademi yang ada di sana, tak heran bila banyak mahasiswa yang menuntut ilmu dari berbagai daerah nih guys. Mantap sekali ya guys. Dan ada yang terakhir nih, yaitu karakteristik kesehatan. Pemerintah daerah mengembangkan rumah sakit umum di daerahnya masing-masing, melayani kesehatan masyarakat umum.
Nah, itu tadi ada berapa Kak? 5 ya? Iya. 5 karakteristik sosial, ada ekonomi juga, ada pendidikan, kesehatan, dan juga pariwisata ya tentunya. Tapi kalian tahu nggak sih, sebelum karakteristik ini terbentuk nih ya, sebelumnya seperti yang kita ketahui nih ya Kak, bahwasannya sebelum Indonesia bisa menjadi seperti sekarang, yang sudah menyatu menjadi satu kesatuan, dulunya Indonesia ini itu masih terpecah belah kayak. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya sejarahnya nih? Ada yang tahu nggak ya? Aku kayaknya tahu nih. Aku apa pernah tuh? baca sekilas di internet soalnya tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada, guys. Yap. Ia bersumpah akan mempersatukan wilayah Indonesia. Aku juga pernah baca sih, kalau Gajah Mada tidak ingin menikmati palapa atau melepaskan puasa jika telah mengalahkan Nusantara. Terus dia juga bilang bahwa dia akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dombo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikian baru akan menikmati palapa dan melepaskan puasa. Wow, dan ternyata nih ya guys, kalau kalian mau tahu nih ya, bukan cuma Patih Gajah Mada aja loh yang menyatukan wilayah Indonesia ini, tetapi banyak sekali pahlawan-pahlawan yang melakukannya juga nih guys. Maka dari itu kita harus menghormati jasa para pahlawan, Tentunya pahlawan saja. bangsa ya tentunya, yang sudah menyatukan bangsa Indonesia menjadi seperti ini. Iya betul teman-teman. Dan guys, walaupun sekarang nih pulau-pulau sudah bersatu menjadi satu negara, tetapi setiap pulau masih mempunyai karakteristik dan ciri masing-masing loh. Tentunya ya, tentunya. Misalnya ini, aku ada contoh nih ya, satu contoh di daerah Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar dari ketiga di dunia ini ya. Daerah ini juga merupakan kampung halaman suku Dayak yang banyak diketakuti oleh orang-orang, guys. Jadi gimana ini? Wah, gitu ya Kak Ren? Iya. Dan nggak cuma itu sih, aku pernah baca juga sih di buku kalau Papua ada banyak sekali suku seperti suku Asmat, suku Dani, dan lain-lain. Banyak ya kakak-kakak ya. Aku juga punya nih. Apa Di tuh? Sumatera, salah satu fitur umum bangunan tradisional khas Sumatera Barat adalah atap yang meruncing ke atas menyerupai tanduk. Ini adalah ciri khas arsitektur Minangkabau yang berbeda dari yang lain dan sangat dibanggakan oleh masyarakat Minang. Keren ya? Keren Keren banget. dong pastinya. Aku juga punya satu lagi nih, kalian pasti suka. Bantu. Ya, Pulau Bali. Selain dikenal dari keindahan pulaunya, Pulau Bali juga dikenal karena pulau dengan hari libur terbanyak di Indonesia, guys. Enak ya? Enak banget dong pastinya. Hal ini tercermin dari berbagai macam perayaan keagamaan serta ritual adatnya. Tak heran bila Bali memiliki banyak hari libur dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Gitu. Wah, enak banget ya ini tinggal di Bali ya. Banyak liburnya. ya, guys. Siapa tahu nanti kita bisa tinggal di Bali, oke? Amin. Tapi di sini aja juga udah nyaman kok. Ya. Dan nggak kerasa ya teman-teman kita sudah membicarakan tentang wilayah Indonesia dan karakteristik daerah NKRI. Banyak sekali ilmu baru yang kita peroleh dari sini ya, betul. Semoga bisa menjadi manfaat guys ya. Amin. Ya, benar sekali. Semoga dari podcast kita kali ini bisa berguna untuk teman-teman semua ya. Amin. Oke, baiklah. Terima kasih sudah menyimak podcast kita dari kelompok 3 nih ya. Bapak, Ibu Guru, teman-teman semuanya. Jika ada salah kata, mohon maaf dan Terima kasih semuanya. 3, 2, 1